Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siangnya hari ini anak-anak semua? Sudah makan siang tadi atau belum? Siapa yang belum? Kenapa nggak makan siang? Hah? Kenapa? Belum masak. Waduh, itu gimana belum masak ya? Oke, sembari kalian tadi ada yang bilang belum masak atau masih lapar, ada baiknya kita nanti pada hari ini kita akan membahas tentang diri kalian, terutama tentang bagaimana kalian bisa menyesuaikan diri di sekolah ya. Terutama di sekolah ini, sekolah baru ya bagi kalian ya. Bener gak? Atau kemarin kalian dari SMA? Apa? Enggak ya? Dari mana? SD. Di sini bermacam-macam SD-nya. Iya. Coba yang dari SD 105. Ada berapa orang? SD 248. Oke, SD 115. Tidak ada. SD berapa yang ada nih? 108. Ada berapa orang? 3. 110. Wah, banyak. Berarti kalian dari bermacam-macam ya SD-nya ya. Dengan latar belakang SD-nya juga berbeda-beda. Pada hari ini kita akan belajar ataupun mempelajari hal-hal tentang penyesuaian diri kalian di sekolah baru, yaitu di SMP Negeri 60. Ya. Sebelum kita memulai pada acara ataupun pada hal topik pembahasannya, ada baiknya kita berdoa. Benar gak? Biar diberikan yang namanya pengetahuan, biar diberikan yang namanya juga itu daya tangkap yang baik ya. Sebelum itu marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Oke, berdoa sudah kita. Ya, sekarang kita sebelum Bapak lebih lanjut untuk membahasnya, ada baiknya kita tahu dulu nih, apa tujuan kita mempelajari ini. Gak mungkin kita mempelajari hal tersebut tidak mempunyai tujuan, benar gak? Benar gak? Benar apa benar? Nah, benar ya. Tujuannya di sini adalah agar kalian bisa nanti untuk yang namanya menyesuaikan diri, terutama di SMP Negeri 60. Di sini itu tujuannya kita bahas. Nah, tujuannya sudah. Sebelum kita untuk ke topik selanjutnya, ada baiknya nih, siapa yang mau menyampaikan tentang SMP Negeri 60? Ada? Belum ya? Oke. Ada baiknya itu. Oke, sebelum itu nanti silakan kalian anak-anak semua tonton video yang akan Bapak tampilkan ini ya. Sebelum kita menonton, ada baiknya Bapak juga akan membalikan kalian itu LKPD, ya, lambar kerja siswa. Jadi silakan pada kalian. Iya, sebelum kita juga nanti membahasnya, ini kita akan menggunakan metode-metode yang akan kita bahas dalam layanan kita hari ini. Nah, yaitu nanti ya, itu namanya pembelajaran cooperator learning ya, dimana nanti kalian akan berdiskusi dengan teman-temannya siapapun itu ya,
nanti kalian akan sharing ya tentang hasil apa yang kalian sampaikan, yang kalian sudah diskusikan. Oleh karena itu, sebelum itu Bapak bagikan LKPD-nya terlebih dahulu ya. Bagikan, bagikan ya ke teman-temannya ya. Oke, ini bagikan ke teman-temannya. Bagikan, sudah? Sudah, bagikan. The Bluetooth device is ready to pair. Oke ya. The Bluetooth device is connected successfully. Oke, ininya sudah semua? Sudah dibagikan? Sudah dibagikan? Itu sebelum nanti kalian membahas semua itu, yang apa yang kalian sudah ada di meja kalian, kertas satu persatu itu, ya. Nanti ada yang lebih kasih teman satu lagi, lebih itu. Yang ini jangan dibagikan ini nak. Yang mana ini? Ada yang lebih sini? Lebih. Gini. Oke, lebih. Satu lagi lebih. Yang sini ya, yang itu. Ya, lebih. Mana lagi? Sini. Lebih ya. Oke, itu lebih. Lebih keras lebih ya. Oke, semuanya sudah kebagian belum? Sudah kebagian belum? Sudah? Sini yang lebih. Ya, lebih sini lebih itu. Ya. Sini lebih. Oke. Semuanya sudah dapat kertasnya? Yang ini sudah dapat? Itu bagikan yang ininya ya. Oke. Ininya banyak. Nah, bagikan ke belakang. Bagikan. Ya. Bagikan ke belakang. Oke. Nah, ayo bagikan cepat baginya ya. Oke, semuanya sudah? Nah, sekarang kita sudah lebih ya? Sekarang kalian siapkan bukunya juga ya, bukunya. Nanti akan ada pertanyaan yang akan nanti harus kalian jawab. Ya, sebelum itu kita tonton dulu nih videonya ya. Itu lebih videonya tentang sekolah baru. Itu judulnya Sekolah Baru. Silakan pada anak-anak semua untuk menonton videonya terlebih dahulu. Nanti akan ada pertanyaan ya. Tepat pada tanggal 20 Agustus tahun. Oke, kita ulang ya. Pada tanggal 20 Agustus tahun 2022, hari di mana aku pindah ke sekolah baru, lingkungan baru, dan rumah baru.
Tolong diperhatikan anak ya.
Mungkin benih mereka tidak menginginkanku, tapi akan kuusahakan mereka dapat menerimaku dengan baik di sini. Hari itu, hari di mana aku berbahagia karena aku dan mereka dapat beradaptasi dengan baik. Satu hal yang akan aku ingat dan tidak akan pernah aku lupakan adalah hari ini. Oke, tadi kalian sudah nonton filmnya ya. Filmnya kalian sudah nonton tadi. Ada yang nangis gak? Ada yang nangis? Gak ada ya? Gak ada ya? Gak ada yang nangis ya? Ada yang nangis gak? Siapa? Sodik nangis ya? Tadi kalian sudah nonton videonya. Itu tentang adaptasi, judulnya Sekolah Baru. Nah, kalian pun sama ya. Sekarang adalah berada di sekolah yang baru. Kemarin kalian itu sekolah di SD, sekarang sekolah di SMP. Nah, sekarang dari yang kita tonton tadi ada beberapa hal yang mesti harus kita bahas. Nah, yang kita bahas itu adalah seperti ini. Nanti kalian silakan tulis di buku kalian masing-masing ya, mengenai pendapat kalian tentang apa yang menjadi pertanyaan yang akan Bapak tampilkan di depan ya. Silakan kalian untuk menuliskan di buku kalian masing-masing ya. Nah, pertanyaannya terkait video tadi adalah, pertanyaannya itu adalah, apa yang anak-anak semua pahami tentang penyesuaian diri atau adaptasi di sekolah baru? Yang kalian pahami ya, yang kalian pahami sekarang dari video tadi juga ya. Yang kedua, mengapa kalian sekarang sudah remaja atau masih anak-anak? Sudah remaja ya. Sudah umur berapa? 12 ya. 12 ada 11, 12 ya, ada 12, ada 13 ya. Nah, di sini mengapa remaja harus bisa menyesuaikan diri di sekolah? Ayo, itu yang ketiga. Dan yang ketiga, bagaimana cara-cara kalian ya dalam beradaptasi dengan sekolah baru dan teman-teman baru. Ya, yang keempat, bagaimana kalian anak-anak semua itu dikatakan berhasil dalam menyesuaikan diri di sekolah. Silakan kalian, nanti akan Bapak kasih waktu 10 menit untuk mengisi pertanyaan ini ya, terkait dengan video tadi ya. Oke? Dan terkait dengan penyesuaian diri di sekolah. Silakan untuk anak-anak semua dikerjakan ya. Oke, Bapak kasih waktu 10 menit ya. Silakan dikerjakan nah, ya. Untuk soalnya nggak usah di lagi ya, nggak usah mau dicatat ulang nggak masalah. Kalau mau dicatat ulang, kalau enggak pun nggak masalah ya. Karena soalnya ada di sini ya. Oke, silakan anak-anak semua. Langsung dijawab boleh ya.
Langsung dijawab juga boleh ya. Ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada ya? Ada? Terkait dari 4 pertanyaan tadi, sesuai dengan video tadi, ada tanyakan?
5 menit lagi ya. Ada yang sudah selesai? Ada? Ada ya sudah ya. Kita tunggu yang belum ya. Waktunya masih ada nih. Ada 3 menit lagi. Oke, waktunya sudah habis ya. Sudah habis ya. Ada yang sudah selesai semua? Atau belum? Sudah? Sudah semua? Siapa yang belum? Ya kita tunggu bentar ya. Siapa yang sudah? Tunjuk tangan. Siapa yang sudah? Siapa yang sudah? Oh, rata-rata sudah ya. Nah, tadi kalian sudah mengisi semuanya ya, benar? Semuanya ya. Dari 1, 2, 3, dan 4 itu berdasarkan pendapat kalian sendiri. Sekarang coba cari pasangan masing-masing. Ya, satu orang
satu kelompok orang dua. Coba cari cari pasangan masing-masing. Cari pasangan masing-masing dulu. Nah, cari. Sudah ada ketemu? Nah, itu si Wisnu sama si ini ya. Cakra, coba Cakra. Si Cakra, ke depan Cakra. Ya. Oke. Nah, sekarang kalian sudah mengisi ini semua dan kalian sekalian berpasang-pasangan ya dengan pasangan kalian masing-masing di dekat bangku kalian aja ya biar lebih enak ya. Oke. Sekarang apa yang sudah kalian tulis tadi ya tentang keempat ini tadi coba kalian bahas dengan pasangan yang kalian di dekat bangku kalian. Coba bahas. Nah, bahas pendapat kalian masing-masing, diskusikan yang mana yang cocok ya, diskusikan yang mana yang tepat, diskusikan mana yang bagus ya. Coba diskusikan ya. Nah, ayo. Dari keempat tadi diskusikan. Nah, oke. Ayo, jangan dipeluk teman-teman laki-laki ya. Oke. Coba dibahas dengan teman-temannya. Yang mana itu cocok nggak dengan dia ini? Berbagikan dengan teman-temannya. Berbagi ya. Pendapat kalian itu saling berbagi. Bapak kasih waktu sekitar 5 menit ataupun 7 menit ya. 7 menit atau lebih enak 10 menit aja ya. Coba diseringan. Hafiz sudah. Coba diajak ini teman tadi, pendapat Hafiz tadi, diajak ngobrol ya temannya, diberbagi dengan temannya. Berbagi pendapat bukan jawaban, berbagi pendapat nah ya.
Oke, ada 3 menit lagi ya. Nah, silakan. Oke, nah kalian sudah berbagi pendapat ya tentang jawaban ini tadi ya. Sekarang siapa yang atau kelompok siapa dulu yang mau presentasi di depan? Ya, silakan perwakilan atau dua-duanya boleh ya. Silakan. Oke, siapa duluan? Ya, silakan duluan ya. Ahmad Pari, ya silakan duluan. Ahmad Pari sama siapa tadi? Bintang Junior, ya Junior ya, itu Bintang Junior. Ayo Junior. Sendiri boleh, berdua boleh. Nah, ya, silakan ayo, itu usah malu-malu. Apa yang Anda pahami tentang penyesuaian atau adaptasi di lingkungan sekolah? Kita membutuhkan usaha yang tidak mudah dan juga tidak cepat untuk memasuki lingkungan sekolah baru. Nomor 2, mengapa remaja harus bisa menyesuaikan diri di sekolah? Supaya kita bisa saling mengenal dengan teman-teman baru di sekolah dan bisa bersosialisasi dengan baik sesama teman karena kita adalah makhluk sosial. Bagaimana cara-cara Anda dalam beradaptasi dengan sekolah baru dan teman-teman baru Anda tersebut? Sering bertanya kepada teman, tidak malu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nomor 4, bagaimana individu dikatakan berhasil dalam melakukan penyesuaian diri? Apabila dia dapat memenuhi kebutuhannya dengan cara-cara wajar atau dapat diterima oleh lingkungan tanpa merugikan lingkungannya. Oke, itu ini ya pendapat dari Ahmad ya. Kita kasih tepuk tangan tuh Ahmad ya. Oke. Nah, Ahmad sama siapa tadi? Junior ya. Oke, bagus itu pendapatnya. Ada lagi? Silakan, silakan. Ada lagi? Iya, silakan nak. Oke. Ano sama Akram ya tadi berbaginya ya. Oke. Oh, mau berdua ya silakan. Nah. Tes. Setelah saya dan Akram Zaki berbagi pendapat, inilah yang kami dapatkan. Nomor 1, apa yang Anda pahami tentang penyesuaian atau adaptasi di lingkungan sekolah baru? Dapat melalui beberapa tahapan dan harus menerima perbedaan antara sekolah lama dan baru. Mengapa remaja harus bisa menyesuaikan diri di sekolah? Agar dapat berbaur dan tidak mengalami stres pada saat pertama kali masuk.
Bagaimana cara-cara Anda dalam beradaptasi dengan sekolah dan teman-teman baru Anda tersebut? Mengamati persekolahan tersebut, saat pertama masuk memang banyak rintangan. Bergaullah dengan orang-orang yang kamu anggap baik di sekolah baru. Bagaimana individu dikatakan berhasil dalam menyesuaikan diri? Dapat memikirkan cara dengan wajar, mendapat banyak teman, tidak terlalu menghiraukan stres yang didapat dan dapat sudah mengenal lingkungan dan aturan sekolah. Bagus ya. Ya. Siapa tadi nama Kianu dan Akrom? Nah, tadi yang cowok semua, yang cewek. Ayo, yang cewek ada. Siapa namanya? Sisi, ya, silakan Sisi. Siapa? Sisil. Sisilia. Ah, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, apa yang Anda pahami tentang penyesuaian diri atau adaptasi di lingkungan sekolah baru? Ketika kita berada di sebuah lingkungan yang baru, pasti kita akan menyesuaikan diri karena pada saat di lingkungan itu tidak sama seperti lingkungan yang sebelumnya. Adaptasi juga harus dilakukan agar lebih mengenal dan mengetahui nama-nama tempat yang berbeda di lingkungan baru tersebut. 2. Mengapa remaja harus bisa menyesuaikan diri di sekolah? Supaya kita bisa saling mengenal dan teman-teman di sekolah dan bisa bersosialisasi dengan baik sesama teman karena kita adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan membutuhkan orang lain. 3. Bagaimana cara Anda dalam beradaptasi dengan sekolah baru dan teman-teman baru Anda tersebut? 1. Ramah terhadap guru dan teman-teman. 2. Menghormati guru baru. 3. Menjaga penampilan. 4. Taati aturan sekolah. 5. Jadilah diri sendiri. 4. Bagaimana individu dikatakan berhasil dalam melakukan penyesuaian diri? Apabila dia dapat memenuhi kebutuhannya dengan cara-cara yang wajar atau dapat diterima oleh lingkungan tanpa merugikan lingkungannya. Terima kasih. Oke, bagus ya. Selanjutnya siapa lagi nih mau presentasi? Ya, silakan maju. Nah, ya, oke. Oke, siapa namanya? Fauzia ya. Nah, oke. Satu, apa yang Anda pahami tentang penyesuaian atau adaptasi di lingkungan sekolah baru? Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Dalam lingkungan sekolah kita harus menyesuaikan diri agar dapat bersosialisasi sekolah maupun penyesuaian kegiatan belajar mengajar. 2. Mengapa remaja harus bisa menyesuaikan diri di sekolah? Karena dalam mengenal lingkungan sekolah kita dapat bersosialisasi dengan baik kepada teman baru maupun guru dalam kegiatan belajar mengajar. 3. Bagaimana cara-cara Anda dalam beradaptasi dengan sekolah baru dan teman-teman baru Anda tersebut? 1. Menjadi diri sendiri, menjadi pribadi yang ramah, banyak senyum, jangan ragu menyapa teman baru terlebih dahulu. 4. Bagaimana individu dikatakan berhasil dalam melakukan penyesuaian diri? Individu dikatakan berhasil melakukan penyesuaian diri secara tepat dengan apa yang diharapkan dari dirinya. Seberapa banyak orang lain dapat merasakan kepuasan dari peran sosialnya tersebut. Ya. Ada lagi? Ada lagi? Sip. Ya, silakan. Nah, ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang Anda pahami tentang penyesuaian atau adaptasi di lingkungan sekolah baru? Penyesuaian atau adaptasi di lingkungan sekolah baru diperlukan bagi semua murid yang baru masuk agar sekolah juga teman baru. Mengapa remaja harus bisa menyesuaikan diri di sekolah? Supaya kita bisa saling mengenal dengan teman-teman baru di sekolah dan
bisa bersosialisasi dengan baik sama teman lainnya. Kita adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan membutuhkan orang lain. Bagaimana cara Anda dalam beradaptasi dengan sekolah baru dan teman-teman baru Anda tersebut? Ramah terhadap semua orang, menghormati guru, pengenalan lingkungan sekolah, mengenal diri sendiri, taati aturan sekolah, mengenali sifat atau karakter teman. Bagaimana individu dikatakan berhasil dalam melakukan penyesuaian? Karena berarti kita telah akrab kepada lingkungan sekolah baru. Oke, bagus ya. Bagus, kasih tepuk tangan dulu. Ayo. Nah, ada lagi yang pengen maju untuk yang terakhir. Yang terakhir. Oke, sahabat sama itu. Ya. Siapa namanya? Andika dan siapa? Fatir ya. Ya silakan Andika dan Fatir ya. Oke. Oh. Siapa yang maju? Andika atau Fatir? Dua-dua. Oke, nggak masalah. Dua-dua. Wah. Ayo. Kasih semangat dulu ya, semangat dulu. Apa yang Anda pahami? Ayo, Chris, Nika. Ayo, berdua. Ayo. Apa yang Anda pahami tentang penyesuaian? Diam dulu. Temannya lagi menyampaikan poinnya. Apa yang Anda pahami tentang penyesuaian atau adaptasi di lingkungan sekolah baru? Penyesuaian atau adaptasi di lingkungan sekolah baru adalah membutuhkan usaha yang tidak mudah dan juga tidak cepat untuk memasuki lingkungan sekolah baru. Mengapa remaja harus bisa menyesuaikan diri di sekolah? Agar kita bisa saling mengenal dengan teman baru di sekolah yang bisa bersosialisasi dengan baik sesama teman. Karena kita adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri atau membutuhkan orang lain. Bagaimana cara-cara Anda dalam beradaptasi dengan sekolah baru dan teman-teman baru Anda tersebut? Bersikap ramah, menyapa lebih dulu, mengenal karakter teman baru, mengenal lingkungan sekolah baru. Bagaimana individu dikatakan berhasil dalam melakukan penyesuaian diri? Apabila dia dapat memenuhi kebutuhannya dengan cara yang wajar atau dapat diterima oleh lingkungan tanpa merugikan lingkungannya. Oke, kasih tepuk tangan dulu ya. Oke, terima kasih. Oke, ada lagi? Ada? Silakan, tidak masalah, ada, silakan. Satu lagi ya, silakan. Ya. Silakan. Apa yang Anda pahami tentang ini? Apa yang Anda pahami tentang penyesuaian atau adaptasi di lingkungan sekolah baru? Kita harus bisa menyesuaikan diri di sekolah dan bisa beradaptasi dengan teman. 2. Mengapa remaja harus bisa menyesuaikan diri di sekolah? Agar mudah untuk mendapatkan teman atau berkomunikasi dengan teman. 3. Bagaimana cara-cara Anda dalam beradaptasi dengan sekolah baru dan teman-teman baru Anda tersebut? Bersikap ramah, tidak canggung, menyapa duluan dan menjadi diri sendiri. 4. Bagaimana individu dikatakan berhasil dalam melakukan penyesuaian diri? Individu dikatakan berhasil dalam melakukan penyesuaian diri jika individu tidak merasa ada dan Siapa lagi? Nah, ini. Oke.
Wah ternyata ini banyak ya, semuanya pengen maju ya. Oke, silakan. Oke, kita kasih satu kesempatan satu orang lagi ya. Apa yang Anda pahami tentang penyelesaian atau adaptasi di lingkungan sekolah baru? Jawaban untuk pertanyaan tentu saja tergantung pada keadaan seseorang menerima lingkungan sekolah barunya. Setelah masa pengenalan sekolah, pada dasarnya penyelesaian atau ada di lingkungan sekolah baru tingkat pendidikan yang diterima oleh seorang anak. Contoh, ketika seorang anak diterima sebuah SMP, ia sudah harus bersikap sebagai anak remaja yang lebih bertanggung jawab atas masa depannya. 2. Mengapa remaja harus bisa menyesuaikan diri di sekolah? Supaya kita bisa saling mengenal dengan teman baru di sekolah dan bisa bersosialisasi dengan baik sesama teman, karena kita adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan membutuhkan orang lain. Bagaimana cara-cara Anda dalam beradaptasi dengan sekolah baru dan teman-teman baru untuk sering bertanya pada teman, tidak malu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, mempelajari setiap tata tertib di sekolah dan melaksanakannya. Alasannya agar kita lebih memiliki banyak teman dan banyak yang mau mengajak kita berteman, agar kita dicap sebagai murid yang baik dan disukai guru, menaati tata tertib agar tidak masuk BK. 4. Bagaimana individu dikatakan berhasil dalam melakukan penyelesaian diri? Apabila dia dapat memenuhi kebutuhannya dengan cara-cara yang wajar atau dapat diterima oleh lingkungan tanpa merugikan lingkungannya. Oke, terima kasih ya. Oke. Sebelum itu kita bahas ya. Ini kalian sudah Bapak rasa kalian sudah pahami semua ya. Itu tentang apa yang kalian pahami tentang penyesuaian diri atau adaptasi di sekolah baru, mengapa remaja harus beradaptasi, kenapa, bagaimana caranya, terus mengapa dikatakan berhasil ya. Satu, apa yang kita pahami tentang penyesuaian diri itu tergantung ya pada keadaan seorang menerima lingkungannya. Nah jadi sekarang kalian itu berada di lingkungan mana? Di sekolah mana? SMP 60. Kemarin SD. Nah jadi otomatis menerimanya kalian kemarin sudah melaksanakan yang namanya itu PLS ya, pengenalan lingkungan sekolah. Kalian sudah tahu siapa teman-teman baru kalian sudah tahu kakak-kakak kelas kalian, ya, guru-guru kalian. Nah, pada dasarnya di sini penyesuaian diri atau adaptasi di lingkungan sekolah adalah bagaimana anak tersebut bisa ya untuk masuk ke lingkungan tersebut ya. Dengan semua yang ada. Nah terus mengapa remaja harus menyesuaikan diri? Karena seorang yang bisa menyesuaikan diri ya dengan keadaan sekitar akan tahu yang namanya dampak ya, dan akan tahu bagaimana dia mengarahkan dirinya, mau penyesuaian dirinya positif ataupun negatif ya. Di sini juga misalnya nih ada orang mau berusaha atau mengganggu musik kenyamanan di kita ya. Kita tidak lantas langsung terbawa emosi. Kita bisa juga dengan keadaan baik mengendalikannya itu. Nah terus di sini bagaimana cara-cara kita ya dalam beradaptasi dengan lingkungan sekolah baru ya. Pertama, jadi pribadi yang Jadi pribadi yang ramah. Yang kedua, banyak senyum, tapi jangan setiap jalan senyum ya. Nanti kata orang, disangka orang. Nah, ya, ketika ada
orang yang lebih tua kita senyum, ya. Ketika ada teman menyapa kita senyum, ya. Terus yang ketiga saling menyapa. Kenapa saling menyapa, Nak? Agar terjadi silaturahmi. Banyak kan gaya-gaya sapahan kan, ya kan? Tapi harus gaya sapa yang baik. Contoh, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Benar nggak? Jangan ketika kalian menyapa, halo bro, ya, tapi sapalah dengan sapaan yang baik, atau selamat siang, my friend. Itu kan bisa kan? Terus di sini jaga penampilan. Kenapa, Nak? Ya, karena penampilan perlu kita jaga, terutama dalam hal di lingkungan sekolah kita sekarang, sekolah baru kalian. Kemarin mungkin yang di SD tampilannya acak-acakan ataupun bajunya dikeluarkan, di SMP-nya sudah rapi pakai bajunya, ya. Terus yang ketiga, yang keempat ya, kelima ya. Kenali karakteristik orang-orang di sekolah baru. Banyak sekali karakteristik. Contoh, karakteristik gurunya. Ya. Kalau Pak Imam gimana karakteristiknya? Gimana? Tegas. Terus apa lagi? Hah? Ayo, cerita. Bukan ini ya. Disiplin. Terus apa lagi? Hah? Nah, di situ. Terus kalau Ibu Maria gimana? Kalau Bu Fitri gimana? Itu harus kalian pahami karakteristiknya. Terus misal juga kalian pahami juga karakteristiknya teman-teman kalian. Contoh nih, karakter Hafiz gimana? Pendiam, dingin. Kalau Kecia gimana karakteristiknya? Kalau si Wisnu karakteristiknya gimana? Mungkin aktif, ya. Ya. Kalau Fauzia? Nggak tahu. Nah, oleh karena itu pelajari karakteristiknya, ya, orang-orang di sekitar, terutama di kelas kalian. Nah, yang terakhir, jangan sombong, mentang ditegur nanti oleh temannya. Halo, assalamualaikum. Katanya. Ya, nggak boleh. Jadi kalau cara kita dalam beradaptasi dengan lingkungan sekolah baru, ya tadi, dan lebih banyak lagi, Nak, ya. Nah, terus kenapa individu dikatakan berhasil dalam menyesuaikan diri? Ya pasti dia dapat menyatu dengan lingkungan, ya, dan juga dia mampu dengan menggunakan karakteristik dan kemampuan dirinya untuk mencapai tujuan yang diinginkan sebagai pemenuh kebutuhan dan tuntutan yang berasal dari dalam maupun dari luar dirinya. Oke. Nah, sekarang ada pertanyaan? Ada? Tidak ada, ya? Tidak ada apa-apa? Oke. Untuk biar kalian lebih paham, Bapak akan tampilkan video untuk kalian, ya, tentang penyesuaian diri. Silakan kalian catat ataupun kalian tonton. Silakan tonton, ya. The Bluetooth device is connected successfully. Silakan ya ditonton ya videonya, ya. Mau dicatat nggak masalah.
The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Salam belajar dan semangat cerdas. Untuk mendapat pembelajaran yang maksimal, mari kita sama-sama kita ambil posisi duduk yang ternyaman, lalu siapkan catatan dan jangan lupa kopi serta cemilannya. Yuk kita belajar, simak video berikut ya. Materi pada kali ini kita akan membahas tentang penyesuaian diri remaja lingkungan sekolah baru. Bagi teman-teman yang baru masuk sekolah, kita tentunya harus menyesuaikan diri dalam lingkungan sekolah kita. Nah, ada beberapa hal yang harus kita pahami dalam penyesuaian diri. Yang pertama, penyesuaian diri berarti beradaptasi, dapat mempertahankan eksistensinya atau bisa survive dan memperoleh kesejahteraan jasmania dan rohania, dan dapat mengadakan relasi yang memuaskan dengan tuntutan sosial. Yang kedua, penyesuaian dapat juga diartikan sebagai konformitas, yang berarti menyesuaikan sesuai dengan standar atau prinsip. Yang ketiga, penyesuaian dapat diartikan sebagai penguasaan, yaitu memiliki kemampuan untuk membuat rencana dan mengorganisasi respon-respon sedemikian rupa, sehingga bisa mengatasi segala macam konflik, kesulitan, dan frustasi secara efisien. Individu memiliki kemampuan menghadapi realitas hidup dengan cara yang adekuat. Yang keempat, penyesuaian dapat diartikan sebagai penguasaan dan kematangan emosional. Kematangan emosional maksudnya ialah secara positif memiliki respon emosional yang tepat pada setiap situasi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penyesuaian adalah usaha manusia untuk mencapai keharmonisan pada diri sendiri dan pada lingkungannya. Selanjutnya kita akan memahami proses penyesuaian diri. Penyesuaian diri adalah proses bagaimana individu mencapai keseimbangan diri dalam memenuhi kebutuhan sesuai dengan lingkungannya. Kadangkala kita sebagai individu merasa egois terhadap lingkungan kita. Kita ingin dimengerti oleh lingkungan kita, tetapi kita tidak mau mengerti lingkungan kita bersikap dan berperilaku itu seperti apa dan bagaimana. Individu dikatakan berhasil apabila dalam melakukan penyesuaian diri ia dapat memenuhi kebutuhannya dengan cara-cara yang wajar, atau apabila dapat diterima oleh lingkungan tanpa merugikan atau mengganggu lingkungannya. Nah, itu adalah proses penyesuaian diri kita terhadap lingkungan. Setelah kita memahami proses penyesuaian diri, mari kita simak untuk memahami karakteristik penyesuaian diri. Nah, dalam hal ini ada beberapa ciri dalam karakteristik penyesuaian diri. Yang pertama, tidak menunjukkan adanya ketegangan emosional. Yang kedua, tidak menunjukkan adanya mekanisme psikologis. Yang ketiga, tidak menunjukkan adanya frustasi pribadi. Yang keempat, memiliki pertimbangan rasional dan pengarahan diri. Yang kelima, mampu dalam belajar. Yang keenam, menghargai pengalaman. Dan yang terakhir, bersikap realistik dan objektif. Itulah ciri-ciri dari karakteristik penyesuaian diri. Dalam melakukan penyesuaian diri secara positif, individu akan melakukan dalam berbagai bentuk. Antara lain, 1. Penyesuaian dengan menghadapi masalah secara langsung. Dalam situasi ini, individu secara langsung menghadapi masalah dengan segala akibat-akibatnya. Ia melakukan segala tindakan sesuai dengan masalah yang dihadapinya. 2. Penyesuaian dengan melakukan eksplorasi. Dalam situasi ini, individu mencari bahan pengalaman untuk mendapatkan, menghadapi, dan memecahkan masalahnya. 3. Penyesuaian dengan trial and error atau coba-coba. Dalam cara ini, individu melakukan sesuatu tindakan coba-coba dalam arti kalau menentukan, diteruskan, dan kalau tidak, ya tidak diteruskan. Yang keempat, penyesuaian dengan substitusi. Jika individu merasa gagal dalam menghadapi masalah, maka ia dapat memperoleh penyesuaian dengan cara mencari penggantinya. Nomor 5, penyesuaian diri dengan menggali kemampuan
khusus dalam dirinya dan kemudian dikembangkan sehingga dapat membantu penyesuaian diri. Yang keenam, penyesuaian diri dengan belajar. Dengan belajar, individu akan banyak memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang dapat membantu menyesuaikan diri. Yang ketujuh, menyesuaikan diri dengan inhibisi atau kontrol diri. Dalam situasi ini, individu berusaha memilih tindakan mana yang harus dilakukan dan tindakan mana yang tidak perlu dilakukan. Lalu yang kedelapan, penyesuaian diri dengan perencanaan yang cermat. Dalam situasi ini, tindakan yang dilakukan merupakan keputusan yang diambil berdasarkan perencanaan yang cermat. Lalu kali ini kita akan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi proses penyesuaian diri. Secara keseluruhan, kepribadian mempunyai fungsi sebagai penentu primer terhadap penyesuaian diri. Penentu tersebut berarti faktor yang mendukung, mempengaruhi, atau menimbulkan efek pada proses penyesuaian. Secara sekunder, proses penyesuaian ditentukan oleh faktor-faktor yang menentukan kepribadian itu, baik internal maupun eksternal. Penentuan-penentuan tersebut dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, kondisi jasmaniah yang meliputi pembawaan, konstitusi fisik, susunan saraf, kelenjar, sistem otot, kesehatan, dan sebagainya. Yang kedua, perkembangan dan kematangan, terutama kematangan intelektual, sosial, moral, dan emosional. Yang ketiga, penentu psikologis yang meliputi pengalaman, belajar, kebiasaan, determinasi, frustasi, dan konflik. Kondisi lingkungan terutama rumah, keluarga, dan sekolah. Yang kelima, penentuan kultural dan agama. Itulah faktor-faktor yang mempengaruhi proses dari penyesuaian diri individu terhadap lingkungannya. Nah, tips untuk cara menyesuaikan diri di sekolah bagi teman-teman yang baru masuk sekolah, yang baru masuk dan mendapati lingkungan baru, maka inilah tips yang harus kalian pahami untuk penyesuaian diri kalian terhadap lingkungan sekolah. Yang pertama, pelajari situasi. Penting dan perlu kalian perhatikan pertama yaitu sebelum masuk sekolah, belajar untuk mengenal lebih dekat lingkungan sekolah, baik letak geografi sekolah, arah perjalanan dari rumah ke sekolah, lingkungan sekitar sekolah, dan sebagainya. Anda biasakan untuk mengenal situasi baru dan beradaptasi di dalamnya. Anda tidak perlu takut pada situasi yang baru, pastikan Anda aman berada di lingkungan sekolah tersebut. Jika Anda aman dan merasa nyaman, maka proses pembelajaran akan jauh lebih menyenangkan. Lalu yang kedua, berbaik sangka. Nah, hilangkan segera pikiran kalian bahwa lingkungan sekolah baru nanti kurang menyenangkan, termasuk kekhawatiran tentang teman-teman yang bersahabat atau guru-guru yang kurang ramah. Nah, kadang-kala kita berpikir bahwasannya teman-teman baru kita tidak menyenangkan seperti teman-teman kita sebelumnya. Nah, hal itu harus kita hilangkan dan kita harus berbaik sangka terhadap sesuatu hal yang baru. Lalu yang ketiga, sesuaikan keadaan sekolah. Sebaiknya dari jauh-jauh hari siapkan informasi tentang sekolah baru. Nah, kalian bisa searching di Google atau di internet tentang sekolah kalian yang kalian tuju, baik tentang peraturan sekolah ataupun kebiasaan guru-gurunya mengajar. Ketika ditetapkan peraturan kegiatan sekolah dengan di rumah, misalnya sesuaikan jadwal bangun dengan jadwal masuk sekolah. Selain itu, kalian harus bisa menyesuaikan jarak tempuh rumah dengan jarak tempuh sekolah agar sekolahnya tidak terlambat. Lalu yang keempat, mengetahui aturan-aturan sekolah. Nah, segera kalian sadari bahwa masuk sekolah baru berarti memasuki tempat yang telah mempunyai aturan. Peraturan sekolah bisa saja berbeda dengan sekolah sebelumnya. Ikuti dan patuhi peraturan yang ada. Lalu yang ketiga, mengikuti MOPD. Mengikuti MOPD sangat penting bagi kalian. Masa orientasi sekolah adalah salah satu masa yang bisa dimanfaatkan untuk mengenal lingkungan sekolah. Pada kegiatan tersebut akan diperkenalkan siapa saja elemen lingkungannya seperti kepala sekolah, guru-guru, staf tata usaha, peraturan yang berlaku, kegiatan formal sekolah yang wajib diikuti, dan kegiatan ekstrakurikuler yang bisa diikuti
untuk mengenal teman baru atau kakak kelas baru kalian. Yang keenam, kenali dan hormati guru. Nah, kalian harus kenali dan hormati kepada guru yang ada. Lalu bagaimana cara beradaptasi dengan guru? Guru adalah orang tua saat di sekolah, sehingga perlakuannya layak sedang berhadapan dengan orang tua di rumah. Selain itu, guru adalah individu-individu yang mempunyai karakter yang berbeda-beda. Bertanya kepada kakak kelas apa yang tidak disukai oleh guru-guru di sekolah sehingga bisa diantisipasi terlebih dahulu. Pada dasarnya, setiap orang senang diperlakukan dengan baik serta dihargai sesuai porsi dan perannya. Sebagai siswa atau peserta didik, membiasakan diri untuk bertutur kata sopan dan bersikap santun terhadap guru-guru. Hal ini dapat membuat guru-guru merasa dihargai. Jangan ragu untuk menyapa dan memberi salam setiap guru yang berbahasa. Lalu yang ketujuh, menghargai sesama. Siapa yang menanam kebaikan maka akan mendapatkan kebaikan pula. Begitu juga siapa yang menghargai orang lain maka akan dihargai oleh orang lain. Kalimat itu harusnya kalian ingat dan kalian terapkan. Selama bisa saling menghargai dan menghormati teman baru, maka tidak perlu takut. Tidak semua orang dapat dengan cepat menerima orang lain. Dengan memulai percakapan sederhana yang ringan sehingga dapat mencairkan suasana. Tetapi hindari memaksakan pendapat dan kehendak pada teman baru. Semakin bisa menghargai teman baru, semakin cepat akrab terjalin hubungan antara satu dengan lainnya. Yang terakhir, tips dari kita adalah menjadi diri sendiri. Berada di lingkungan baru seperti sekolah baru, kalian memang sebaiknya ramah terhadap teman-teman yang kalian kenal. Namun yang terpenting tetaplah menjadi diri sendiri. Jangan melakukan sesuatu yang sebetulnya tidak mencerminkan siapa diri sesungguhnya. Hal-hal yang dilakukan tidak sesuai dengan kepribadian hanya akan dapat membuat diri kurang nyaman yang bisa saja terbaca oleh orang baru. Menjadi diri sendiri akan memudahkan berinteraksi lebih natural yang mungkin saja mempermudah teman baru untuk mengenal lebih dalam. Hal itu adalah tips untuk menjadi pengenalan diri dalam lingkungan sekolah. Terima kasih sudah menyimak dan belajar bersama. Semoga dapat mengambil pembelajaran yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam belajar dan semangat cerdas. Oke, kalian tadi sudah ya. Nah, ada pertanyaan sampai sini? Tidak ya? Nah, jadi kalau tidak ada pertanyaan, tadi Bapak sudah di awal tadi sudah Bapak kasih LKPD. Nanti LKPD-nya diisi, ya, diisi kan di rumah, ya, diisikan di rumah. Iya, yang itu ya. Nanti dalam isi LKPD itu terdapat beberapa item, ya. Beberapa item. Pertama itu tentang bagaimana proses penyesuaian diri anak-anak semua selama di sekolah, selama di SMP Negeri 60. Terus apakah karakteristik penyesuaian diri anak-anak semua sudah positif atau belum? Kalau belum, jelaskan. Kalau positif, dijelaskan ya. Terus di sini jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi penyesuaian diri di sekolah. Apa aja? Ya, faktor-faktor penyesuaian diri kalian, ya, selama di sekolah. Terus di sini bagaimana cara kalian menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah baru atau di SMP Negeri 60 Palembang. Oke, semuanya sudah mengerti? Sudah mengerti ya? Oke, mungkin layanan kita cukup sampai di sini, ya. Oke. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf, ya. Di sini ada pertanyaan? Tidak ya? Tidak ya? Sebelum itu apakah kalian semua sudah mengerti dengan materi yang sudah Bapak sampaikan tadi? Sudah? Nah, jadi di sini anak-anak semua, ya. Jadi anak-anak semua di sini penyesuaian diri. Kenapa kita perlu menyesuaikan diri?
ya tadi ya. Ya, kenapa kita perlu menyesuaikan diri? Karena menyesuaikan diri itu memang adalah proses yang sangat sulit ya. Proses yang sangat sulit ya bagi kita. Karena kenapa nak? Menyesuaikan diri itu nggak bisa sehari, 2 hari, 3 hari, nggak bisa. Karena menyesuaikan diri itu prosesnya lama, ya. Dan sampai nanti kalian kelas 9 nanti kalian akan terus menyesuaikan diri kalian. Karena seiring perkembangan zaman, ketika kalian juga nanti menyesuaikan diri di lingkungan yang baru, terutama di lingkungan kalian, tempat tinggal kalian, maka kalau kalian sudah bisa bagaimana menyesuaikan diri, maka di lingkungan yang baru nanti tidak akan canggung lagi atau tidak akan membuat kalian itu seperti ya kenapa nak? Oke ya. Jadi itu. Nah di sini ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, ya mungkin cukup sampai di sini ya pertemuan kita pada siang hari ini, ya. Dan alhamdulillah kalian sudah mengerti semuanya, ya dengan materi yang sudah disampaikan. Ada baiknya sebelum kita menutup kegiatan kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, anak-anak semua cukup sampai di sini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa untuk tetap kalian belajar dan kalian juga harus tetap bisa untuk menyesuaikan diri kalian karena akan membantu kalian ketika kalian akan berinteraksi dengan teman-teman maupun dengan warga sekolah. Atas perhatiannya Bapak ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.